Selamat datang di Sinar Hiduplah Indonesia Maya edisi video. Masih berusaha untuk konsisten menghadirkan dalam format video. Berusaha juga untuk terus konsisten hadir di YouTube Membership dan juga di Spotify supaya bisa dinikmati sebanyak-banyaknya orang. Kali ini kita akan ngomongin betapa hopelessnya para homeless media dengan sentimen publik akibat blunder, gua menyebutnya blunder, akibat blundernya Bakom. Bakomnya Pak Muhammad Kodari. Mari kita bahas sekarang. Untuk yang belum tahu, intinya internet kemarin heboh. Gara-garanya Muhammad Kodari bikin pernyataan habis ketemu dengan sejumlah homeless media yang tergabung dalam Indonesia New Media Forum, kalau gue nggak salah, INMF. Kemudian menyatakan bermitra dengan homeless media tersebut. Disebutlah 40 nama. Rame langsung internet. Kenapa? Karena 40 nama ini langsung mendapatkan stigma jadi buzzernya pemerintah. Berisik banget. Langsung pada klarifikasi, langsung pada rame dan segala macamnya. Jadi ini yang akan kita bahas. Gua akan coba ngeliat dari berbagai macam kemungkinan untuk yang baru di Sinar Hiduplah Indonesia Maya. Gue mau ngasih tau aja, kemungkinan objektivitas gua itu bertabrakan dengan subjektivitasnya lo. Gua nggak ada urusan sama agenda lu, gua nggak ada urusan sama apa yang lu yakini benar. Sinar Hidup Indonesia Maya adalah sebuah sinar di mana kita pengen mencoba untuk melihat momen viral dan belajar dari situ supaya kita lebih baik sebagai bagian dari masyarakat Indonesia. Jadi kepedulian gue adalah masyarakat terinformasikan dengan baik, teredukasi dengan baik dengan apa yang terjadi di masyarakat. Kalau misalnya lu bilang, oh ini si Panji gak objektif, kebalik, justru gue lagi berusaha objektif, lu subjektif, dan lu susah untuk menilai. Niat gue untuk mencoba untuk mengedukasi masyarakat. Kenapa gue ngomong gini? Karena yang mau gue sampaikan mungkin bukan yang lu harapkan. Tapi mari kita mulai dari apa itu homeless media. Karena gue perhatiin sejak berita ini muncul, ternyata memang banyak yang gak tahu homeless media. Padahal homeless media ini udah dibahas-bahas kayaknya sejak sebelum pandemi bahkan. Udah ada gitu istilah homeless media. Homeless media itu bukan media konvensional seperti yang lu bayangkan. Kenapa dia bilang homeless media? Karena mereka nggak punya rumah. Rumah yang dimaksud adalah media cetak, seperti majalah. Mungkin mereka punya akun Instagram, tapi akun Instagram ini punya rumah, yaitu majalah. Kayak misalkan majalah Tempo, kemudian ada akun Instagramnya. Misalkan Tempo Magazine atau Tempo Online atau Tempo Co gitu ya. Rumahnya ada, yaitu majalah. Atau misalkan ada akun RCTI Instagramnya, rumahnya ada televisi. Atau misalnya Detik punya Instagram, ada websitenya. Nah, ada banyak media itu tidak punya rumah, artinya hanya punya Instagram. Nah, inilah yang disebut dengan homeless media. Nama-nama homeless media ada banyak sekali. Ada Volkatif, Volix, USS Feed sebenarnya nggak termasuk karena mereka punya website sebenarnya. Bahkan gue sempat subscribe di app-nya mereka. Terus siapa lagi ya? Pokoknya lu bisa cari tahu sendiri, tapi dengan definisi yang tadi. Jadi kayak USS Feed homeless media. Sebenarnya secara kategori enggak, mereka media. Dan untuk siapapun yang masuk ke kategori media, mereka dilindungi atau bernaung di bawah AJI, Aliansi Jurnalisme Independen. Dan siapapun yang bernaung di bawah Aliansi Jurnalisme Independen itu akan dibantu AJI ketika sekiranya berkasus gitu ya. Jadi misalnya karena liputannya, misalnya Tempo gitu, karena liputannya diserang sama dituntut sama pemerintah gitu misalnya, dianggap melakukan pencemaran nama baik. Nah, Tempo bisa minta bantuan AJI untuk membantu membela mereka di persidangan. Tapi homeless media nggak bisa karena tidak masuk dalam kategori media. Gua tahu ini gara-gara waktu sebelum pandemi itu gue sempat ngobrol panjang sama Pangeran Siahaan yang punya asumsi tentang keinginan gue untuk membangun Comika Media, comika.media. Waktu dia nanya, lu pengen bikin media atau homeless media? Gue saranin, kata Pange, bikin media bener aja. Selama lu punya website, hitungannya tuh lu media. Dan selama lu media, lu bisa dilindungi sama Aliansi Jurnalisme Indonesia dan dilindungi di bawah Undang-Undang Jurnalisme. Homeless media yang tidak punya rumah itu tadi, yang tidak benar-benar media, yang tidak bisa bernaung di bawah AJI dan tidak dilindungi AJI, itu tidak dilindungi sama Undang-Undang Jurnalisme. Di mana Undang-Undang Jurnalisme itu menjamin kebebasan media-media untuk memberitakan, karena ini lahirnya pasca eranya Soeharto kan. Soeharto waktu itu
membredel media yang tidak mau ngikut maunya pemerintah. Banyak itu, Tempo termasuk salah satu media yang dibredel sama Soeharto karena dianggap ngejelekin Soeharto dibredel. Dulu Soeharto atau eranya Soeharto, rezim Orde Baru, itu punya Kementerian Penerangan. Kementerian Penerangan ini bukan hanya sekedar lembaga atau kementerian untuk mengkomunikasikan agenda pemerintah. Mereka termasuk ngurusin izin tayang, ngurusin censorship, termasuk cabut izin, termasuk menurunkan sebuah tayangan. Jadi kalau misalnya RCTI gitu, ngeliput soal korupsi, dicabut izinnya, disensor tayangannya, disuruh turunin. Nah itu Kementerian Penerangan bisa waktu itu, Harmoko adalah menterinya, Harmoko. Nah, berkaitan dengan Kementerian Penerangan, sekarang kita masuk ke Bakom, pemerintahnya Pak Prabowo punya Bakom, Badan Komunikasi. Dia lembaga setingkat kementerian, tapi bukan kementerian, yang menurut gua itu kayak Kementerian Penerangan, tapi versi yang jauh lebih santai, jauh lebih light, dan jauh lebih demokratis. Demokratis dalam arti kata, dia nggak punya kemampuan untuk mencabut izin media, dia nggak punya kemampuan untuk membredel media, dia nggak punya kemampuan untuk menurunkan konten tayangan atau liputan, nggak punya kemampuan itu. Tugasnya mereka adalah memberitakan program-program dan kepentingannya pemerintah kepada publik. Dan untuk itu, jelas mereka akan bermitra dengan media-media termasuk media-media dan homeless media, bukan termasuk. Media-media konvensional dan homeless media. Kenapa? Karena mereka akan menyebarkan. Boleh atau tidak? Boleh menurut gue. Kenapa? Karena memang harus diakuin secara objektif, pemerintah ini jadi korban dari disinformasi yang terjadi. Termasuk gue yang dituduh melakukan disinformasi, tapi itu isu yang berbeda. Gue lagi bercanda, bukan disinformasi, itu joke namanya. Jelas-jelas orang bayar untuk nonton gue manggung, itu joke. Tapi pemerintah memang jadi korban disinformasi. Antara berita benar oleh pemerintah disebut disinformasi, atau memang berita fitnah terhadap pemerintah. Nah, untuk menyeimbangkan berita salah atau berita nggak benar yang merugikan pemerintah, berdirilah Bakom. Dan yang berita-berita nggak benar yang merugikan pemerintah ini, kayak yang tadi gue bilang, bisa jadi kemungkinan benar, tapi pemerintah nggak suka sehingga dicoba untuk di counter narasiin, atau emang fitnah. Fitnah itu bisa karena, jangan fitnah deh, ya udah kita fitnah dulu, atau fitnah. Bisa jadi datangnya dari musuh politiknya pemerintah, terus emang nyebarin fitnah. Emang sangat mungkin, dan itu terjadi, dan bukan hanya terjadi terhadap pemerintahan Prabowo, pemerintahan lain juga seperti itu. Atau emang bukan fitnah, tapi berita bohong. Berita bohongnya itu karena kealpaan aja. Di internet kan banyak orang yang menyimpulkan utuh atas informasi sepotong, atau baca sesuatu secara lengkap tapi nggak ngerti yang dia baca, banyak sekali. Dan tanpa sadar, tanpa sengaja, demi cepat, demi buru-buru, dan bahkan karena kepancing atau triggered istilahnya, itu menyebarluaskan berita bohong. Nah karena ini pemerintah butuh untuk menyeimbangkan, dan menurut gue pendekatannya benar. Di internet, you cannot control the conversation, you can only be a part of the conversation. Tidak ada yang bisa mengontrol pembicaraan. Nggak bisa tuh, lo mau bilang nih, misalkan ada sebuah brand, terus brandnya brand dompet, terus ada yang nge-review dompet ini, oh ini isinya dompet kartu, kemudian ternyata jelek kualitasnya apa segala macamnya. Terus ya gitu, si pemilik brand ini nggak suka sama review itu. Dia bilang, turunin itu sekarang juga. Oh nggak bisa. Mungkin bisa dilakukan sama reviewernya diturunin, tapi reviewernya abis itu langsung bilang, gue disuruh paksa untuk turunin ini. Jadi lebar lagi, malah jadi tambah parah. Nggak bisa mengontrol pembicaraan di internet. Tapi kita bisa menjadi bagian dari pembicaraannya. Misalnya ada reviewer dompet ini yang jelek, ketimbang memaksa reviewernya untuk menurunkan konten tersebut, mending terlibat. Terima kasih udah bikin review terhadap dompet produksi kami dari Secret. Kami sih nggak setuju. Kami jelaskan kenapa slotnya cuma ada sekian dan nggak seperti yang Anda inginkan. Terus dia ngasih narasi yang menjelaskan. Dan itulah yang disebut dengan menjadi bagian dari pembicaraan ketimbang mencoba untuk mengontrol pembicaraan. Dan itulah tugasnya Bakom. Yang jadi permasalahan adalah
Bakom ini kan udah pasti akan berkolaborasi sama media. Jadi misalnya lagi ada berita buruk tentang pemerintah, misalnya apa ya? Bukan berita buruk lah, berita yang salah lah. Misalnya apa ya? Misalnya ada kabar yang santer sekali, pertumbuhan ekonomi Indonesia minus misalnya. Tapi pemerintah tahu faktanya nggak seperti itu. Jadi pemerintah bikin sebuah rilis, pers rilis. Pemerintah bilang narasi yang berkembang di masyarakat bahwa pertumbuhan ekonomi kita itu minus, itu tidak benar karena ABCDEFG ini dikirimlah ke media, dikirimlah ke homeless media. Homeless media dan media konvensional adalah mitranya pemerintah dalam mencoba untuk menginformasikan. Nah, pertanyaannya, apakah informasi yang dari Bakom itu betul atau justru propaganda? Kita nggak tahu. Di sini letak abu-abunya. Tapi memang pemerintah punya hak juga untuk mencoba untuk meng-counter narasi yang sedang terjadi. Nah, mereka lakukan itu ke media dan ke homeless media. Sekarang kita ke INMF. INMF adalah Indonesia New Media Forum. Sebuah lembaga yang berdiri terlepas dari Bakom. Sebelum dipanggil Bakom, udah ada INMF ini. Ini informasi yang gue dapatkan dari teman-teman yang ada terlibat di INMF ya. Intinya, teman-teman homeless media ini memutuskan untuk berkumpul, mengorganisir diri. Kenapa? Karena mereka tahu posisi mereka sulit. Kalau mereka sendiri-sendiri, mereka lemah. Tapi ya gitu, bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Kalau kita bercerai-berai, lemah kita. Tapi kalau misalnya kita bersatu, kita jadi lebih kuat. Bersatu terhadap apa? Terhadap ancaman-ancaman yang bisa aja terjadi kepada homeless media ini. Karena homeless media ini kan tidak di bawah AJI. Mereka itu tidak bisa dilindungi sama undang-undang jurnalisme atau jurnalisme. Jadi kalau ada apa-apa terjadi sama mereka, mereka bingung kan? Makanya mendingan kita bersatu aja. Sekedar informasi, homeless media ini menurut gua gameplaynya itu tidak sama dengan media secara umum. Kalau media konvensional, misi mereka adalah memberitakan, secara ini gue mau ngomong secara bisnis ya, memberitakan kepada publik dan dapat duit dari oplah, entah itu secara digital ataupun secara fisik, juga dapat duit dari iklan. Intinya bisnis mereka adalah bisnis media. Homeless media secara bisnis agak beda. Bisnisnya homeless media itu mirip kayak influencer, tapi bukan orang, lembaga. Kerja mereka, karena mereka nggak punya media, jadi mereka nggak punya home gitu ya, mereka nggak punya website, mereka nggak punya majalah, nggak punya TV, nggak punya radio. Mereka tuh, tugas mereka adalah membangun influence di segmen tertentu dan membangun followingship. Jadi jumlah followers banyak, influence tinggi. Ujung-ujungnya apa? Bisa banyak dengan jumlah followers yang banyak dan dengan jumlah influence yang tinggi, mereka bisa A, terima iklan sama seperti media konvensional, B, jualan produk dan misalnya terima komisi dari situ, atau C, emang develop produk untuk dijual. Kayak salah satu, ini salah satu yang dipantau awal, setelah berdiri berapa lama sejumlah homeless media, kelihatan oke, mereka udah mulai masuk iklan. Walaupun pada masa itu gue rasa duit iklan yang masuk tuh nggak nutup lah untuk operasionalnya mereka. Terus muncullah mereka mulai jualan produk parfum waktu itu. Dan kita akhirnya mulai ngelihat, oh bisnis modelnya udah mulai memanfaatkan followership yang banyak untuk bilang oke, semua followers gue ini gue jualan parfum. Habis itu mereka dapat duit dari situ. Terus aja. Nah jadi gameplaynya agak beda. Bagaimanapun dua-duanya menginformasikan kepada publik sesuatu. Dan karena itu semacam influence jadi terbangun atas si homeless media ini. Dan dirasa penting oleh pemerintah. Sekarang. Mau mulu, minum dulu. Sekarang. Di mana letak kesalahan yang menyebabkan 40-an homeless media merasa hopeless dengan framing yang ada di masyarakat? Ini dugaan gua ya. Dugaan gua, Bakom dan INMF itu kayak cowok dan cewek yang lagi ngobrol. Masing-masing niatnya udah beda.
Yang cowok emang pengen macarin nih cewek. Yang cewek cuman pengen temenan aja. Ketemu nah di mereka nih. Ngobrol. Si cewek ramah dong. Namun juga orang baru kenal, ya ramah lah. Si cewek nih. Si cowok seperti pada umumnya cowok, ketika ada cewek baik sama dia, cowok ini mikir, bisa nih mah gitu. Prediksi gue, itu yang terjadi. Pertemuan antara INMF, yang memang mau nggak mau, sedikit banyak butuh untuk dapat restu dari pemerintah ya. Butuh untuk punya relasi baik sama pemerintah. Kalau nggak, mau dikasusin, mau dikirim kepala babi. Walaupun kita nggak tahu kan siapa yang kirim kepala babi. Cuman kan wajar lah untuk sebuah lembaga berisi homeless media untuk ketemu sama pemerintah. Pemerintah ngelihat INMF positif, pemerintah mikir, bisa ini udah nih. Udah kalau gitu ya kita umumin. Mana aja tuh list-listnya, coba kita baca-bacain. Oke, kita udah ketemu sama INMF ya teman-teman media, ada ini. Mereka semua akan bermitra sama pemerintah. Terus INMF yang, anjir. Emang iya? Enggak perasaan gitu. Itu prediksi gue. Itu prediksi yang terjadi. Nah, bahwa ada kemungkinan satu atau dua orang atau homeless media di dalam INMF yang emang pengen atau menyediakan diri menjadi corong pemerintah, mungkin itu ada, kemungkinannya itu terbuka. Tapi bahwa semuanya gue ragu sebenarnya. Nah, gue recap ya, biar lu nangkep. INMF berdiri sendiri, gak ada urusan sama Bakom. Mereka berdiri karena mereka tahu mereka bukan media. Mereka homeless media. Mereka nggak dilindungi sama undang-undang jurnalisme, nggak bisa minta bantuan sama AJI. Jadi mereka mengorganisirkan diri, beraliansi supaya mereka makin kuat. Mereka wajar aja ketemu sama beberapa pihak-pihak termasuk pemerintah karena mereka hidup dan bekerja di bawah negara yang bernama Republik Indonesia ini. Apalagi kalau dipanggil, ya wajar aja. Bakom tugasnya itu emang menjalin hubungan dengan media termasuk homeless media karena kedepannya nanti gue mau ngirim berita dari pemerintah untuk menyeimbangkan narasi yang terjadi untuk counter narasi gitu. Nah, ingin bermitra dengan mereka, INMF pengen kulo nuwun di framing bermitra sama INMF sama dengan menggunakan INMF sebagai corong pemerintah. Nah ini nih, corong pemerintah tuh definisinya apa? Apakah benar-benar propaganda? Apakah ini yang menurut gua naif untuk menganggap bahwa bermitra dengan pemerintah itu pasti sama busuknya sama pemerintah. Naif menurut gua. Menurut gua kita semua sewajarnya bermitra sama pemerintah ketika kita punya kemampuan yang bisa membantu memajukan pemerintah. Nah ini, disinilah masyarakat mungkin kebagi. Ada yang emang pengen lihat rezim ini hancur. Ada yang cuma pengen lihat Prabowo sama Gibran diganti. Tapi ada juga yang pengen lihat negara ini maju. Ada yang pengen lihat Prabowo dan Gibran ini benar. Caranya aja beda-beda. Ada yang dengan menjilat, ada yang dengan bercandain, ada yang dengan kritik. Beda-beda. Tapi ya nggak usah gitu deh. Zaman gue bantuin Mas Anies sebagai juru bicaranya di kampanye, gue membantu pemerintahan Pak Ahok dalam kegiatan internalnya, stand up gue. Jadi ketika kampanye, gue lagi bantuin Mas Anies, tapi ketika pemerintah Provinsi DKI Jakarta, kota tempat gue tinggal, butuh jasa gue untuk stand up, ya gue bantu. Gue bahkan sering bermitra di eranya Pak Prabowo, belum pernah sih. Di eranya Pak Jokowi, gue bantuin Kementerian Pendidikan, Kementerian, ini eranya Jokowi atau eranya SBY ya? Pokoknya ya, eranya Pak SBY, eranya Pak Jokowi, SBY 2 periode, Jokowi 2 periode, gue sering ngebantuin Kementerian Kesehatan waktu itu karena gue punya materi soal kontra rokok kan. Kementerian Kesehatan, Kementerian Pendidikan,
Kementerian Pendidikan periodenya SBY bahkan pernah ngasih gue penghargaan. Insan pengguna bahasa Indonesia tahun berapa gitu. Jadi gue diapresiasi penggunaan bahasa Indonesianya. Terus apa lagi ya? Pokoknya gue banyak. Padahal semua orang tahu gue sering ngebecanain Pak SBY, sering ngebecanain Pak Jokowi. Kenapa? Karena ketika gue ngebecanain Pak SBY dan ngebecanain Pak Jokowi, gue bukan pengen menjatuhkan dan bukan pengen menghina. Gue ingin presiden gue kerjanya benar. Mau itu Pak SBY, mau itu Pak Jokowi, mau itu Pak Prabowo, gue pengennya benar. Dan cara gue untuk mengkoreksi adalah dengan ngebecandain. Beda. Makanya gue sering bilang, searah tapi beda tujuan. Gue pengen Indonesia maju, ya gue pengen pemerintahnya benar. Yang ini pengen pemerintahnya roboh. Kelihatannya searah nih, tapi beda tujuan. Kayak kalau misalkan lu dari arah Rawamangun, terus ada yang mau ke sana, ada yang mau ke SCBD, ada yang mau ke Senayan. Dari Rawamangun ke situ, searah tuh. Tapi tujuannya beda. Yang satu meleng ke Senayan, yang satu meleng ke SCBD. Nah, dalam politik tuh sering kayak gitu tuh. Searah, tapi beda tujuan. Gue tuh sebenarnya khawatir sama witch hunt-nya. Kesannya ketemu sama pemerintah tuh salah. Enggak. Sekarang gini deh. 900 hari Kamis, orang-orang pada aksi di depan Istana Presiden, ingin ketemu Presiden. 900 hari Kamis. Di eranya Pak Jokowi sempat ngebuka, tapi Pak Jokowinya nggak ketemu. Atau Pak Jokowinya ketemu ya, nyatat doang kalau nggak salah. Kayak Pak Jokowinya nggak ketemu deh. Ketemunya Pratikno atau siapa gitu gue lupa. Dicatat. Tapi 900 hari Kamis, orang-orang yang demo aksi Kamisan itu sebenarnya pengen ketemu Presiden. Masa ketika akhirnya pintu Istana Presiden dibuka dan mereka ketemu Presiden, terus langsung dibilang, wah aksi Kamisan gabung sama pemerintah. Lah buat apa lu demo? Kalau bukan untuk kemudian ketemu sama Presiden, gue bilang, gue pengen gini. Kan gitu. Ini rame nih pasti nih. Kontroversi nih pasti nih. Gue nggak sepakat bahwa setiap pertemuan dengan pemerintah itu, berarti udah menyerah, udah nggak idealis lagi gitu. Bentar, idealisme lu tuh apa? Anti pemerintah hanya karena pengen sekedar anti pemerintah? That's stupid. Masa cuma anti pemerintah? Pro kemajuan bisa dilakukan tanpa anti pemerintah. Ngebecanain pemerintah bisa dilakukan tanpa benci pemerintah. Mengkritik pemerintah bisa dilakukan tanpa benci sama Presiden Prabowo. Tapi ini masukan ya. Makanya kalau diundang ketemu sama pemerintah atau orang lembaga, menurut gua iyain aja dengan syarat lu boleh rekam. Gua tuh sering banget itu ditawarin ketemu sama orang, saya pengen ketemu sama Mas Panji, gue bilang boleh, tapi saya minta izin untuk ngerekam semua pembicaranya. Takut jadi fitnah. Seandainya ya semua orang yang diundang ke situ punya rekaman atas pembicaranya dan dipublish, menurut gue baik-baik aja. Cuman nggak ada kan. Akhirnya adanya foto dong. Wah senyum-senyum nih sama pemerintah, udah bergabung dan segala macamnya. Ya capek kan. Karena kalau ada rekamannya nggak jadi fitnah. Kalau ada rekamannya bisa jadi fitnah. Ada loh kemungkinan homeless media ini emang di framing negatif. Misalnya nih ya, kan kemungkinan misalnya nih, gue Bakom. Terus gue ngundang INMF kan. Terus gue emang pengen INMF untuk bermitra sama gue, sekaligus untuk terima semua pemberitaan gue tanpa syarat, lu naikin gitu misalnya ya, misalnya. Terus INMF bilang, nggak bisa kalau tanpa syarat. Gue harus objektif juga, kalau menurut gue ini propaganda dan nggak benar, gue nggak mau gitu. Mundur nih INMF. Terus gue sebagai Bakom, udahlah kita bikin jelek aja lah namanya, biar beneran gak ada yang mau dengerin dia gitu. Akhirnya disusun nih sebuah rencana untuk mendiskreditkan INMF. Bisa aja loh. Mau ngomong apa? Orang gak ada rekamannya. Ngomong-ngomong. Sejujurnya gue gak tahu ini boleh dibahas atau enggak, tapi ya namanya juga Panji. Gue dipanggil tuh sama Gubernur Kaltim Anda. Diajak ketemu.
Kata gue, kalau mau ketemu sama gue, harus mau direkam. Pikir-pikir, mending jadi bintang tamu Skakmat ya gak? Mending jadi bintang tamu Skakmat, setuju gak lu? Banyak. Ada salah satu nama terbesar di DPR yang ngajak gue ketemu, ngobrol. Ada pimpinan partai, ada pendiri partai ngajak gue ketemu, ngobrol. Gue bilang mau gue, tapi gue pengen direkam. Kalau lu nggak mengizinkan untuk gue rekam, gue mau ntar nggak mau jadi fitnah gue. Nggak mau, ya udah nggak usah. Sama, maksud gue, lu yang pengen loh. Gue mah nggak ada ruginya. Lu yang pengen ketemu sama gue, syarat gue direkam. Kalau lu nggak mau direkam, ya udah nggak usah. Berarti lu nggak pengen banget kan? Ya udah. Itulah pendapat saya mengenai kenapa homeless media lagi berasa hopeless dengan citra mereka. Tapi gue berharap ini bisa membaik kembali sebagai orang yang punya Comika Media. Gue menginginkan semua media, termasuk homeless media, untuk hidup terus. Karena punya saya lagi mati suri. Sedih. Itu aja dari gue, makasih banyak. Ngomong-ngomong, gue jarang untuk bertanya ini. Karena ini Sinar Hidup Indonesia Maya. Tapi penonton Sinar Hidup Indonesia Maya di member mengizinkan gak sih kalau ini gue rilis untuk umum? Kasih tau gue ya. Thank you. Bye-bye.